Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Miss Romadaniyah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 3 Batuah, Kabupaten Tanah Bumbu. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain secara utuh dan mandiri. Sedangkan hal yang saya terapkan di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertama, pembelajaran berpusat pada guru. Guru di sini masih aktif memberikan ceramah, demonstrasi. Semuanya pembelajaran hanya berpusat pada guru. Yang kedua, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Yang ketiga, tidak peduli apakah murid sudah benar-benar paham. Yang penting materi tuntas dan nilai sesuai KKM. Yang keempat, biasanya saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan tugas atau ulangan harian. Yang kelima, ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakter anak. Yang keenam, semua peserta didik mendapat perlakuan yang sama, tidak sesuai dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda. Kemudian, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya rancang dan lakukan di dalam kelas selama ini tidaklah tepat. Dan hal yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah yang pertama, perubahan pikiran. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Yang kedua, pendidik harus mampu mengembangkan minat dan bakat murid sesuai kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, setiap peserta didik memiliki karakteristik yang unik. Yang keempat, pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Yang kelima, harus mempelajari karakteristik setiap murid. Sedangkan perubahan perilaku, yang pertama, memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kedua, mengarahkan peserta didik belajar sesuai minat dan bakatnya. Yang ketiga, menerapkan strategi pembelajaran yang kolaboratif dan bervariasi. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Setelah saya mempelajari modul 1.1, hal yang saya harus terapkan di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu merancang dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, aktif, kolaboratif, variatif, dan kreatif, serta menjadi guru yang menuntun, tidak menuntut, memperhatikan kodrat anak, mengutamakan budi pekerti, serta menginspirasi.
Berdasarkan jawaban dari pertanyaan pemantik, kesimpulan dasar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan menuntun, bukan menuntut. Dengan menanamkan budi pekerti kepada anak dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Ki Hajar Dewantara menekankan agar pendidikan selalu memperhatikan kodrat alam dan zaman, serta metode yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu sistem Among. Pendidik semestinya mampu menjadi pamong yang mendidik dengan welas asih sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Selanjutnya, refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sekian pemaparan dari saya mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi bagi Bapak, Ibu, pejuang pendidikan. Salam dan bahagia, Bapak, Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.